dari SMA Negeri 1 Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljat Angkatan 3 LPTK Universitas Siliwangi tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat mengikuti UKM PPG dengan materi masuknya nenek moyang ke Indonesia di kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Baik, siap. Semuanya duduk siap. Gerak. Sebelum belajar kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Arya, Alfa, izin, Devina, Depa, Dunwa, Panijal, Gira, Iman. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini ada satu orang ya teman kalian yang izin, yaitu Alfa. Nah, kita lanjut ya materi selanjutnya di pertemuan sekarang itu, yaitu kedatangan nenek bangsa Indonesia. Namun sebelum itu alangkah baiknya kalau ibu membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada 3 ya tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menyampaikan pendapat para ahli tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua itu menyajikan informasi mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya menyajikan informasi mengenai kehidupan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanesoid, Proto Melayu, dan Nutro Melayu. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, pembelajaran kita minggu yang lalu yaitu mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi sekarang, siapa yang mau memaparkan materi minggu lalu? Masih ada yang ingat? Baik, saya Bu. Silakan Farhan. Baik, jadi untuk materi minggu lalu itu kita membahas 4 macam. Yang pertama ada Ajoikum, yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Baik, begitu Bu. Ya, bagus ya. Ada lagi teman-teman boleh. Selanjutnya ada yang silakan ya Pak. Tadi kan Farhan menyebutkan yang 4 poin. Ya. Kalau saya ingin menyebutkan terbentuknya Kepulauan Indonesia itu dilatar belakangi beberapa faktor, Bu. Ya. Yang pertama kemarin itu tenaga endogen, kedua tenaga eksogen, ketiga perubahan iklim, dan keempat meletusnya gunung api pada masa terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi saya menyebutkan faktor yang latar belakanginya. Ya, tepuk tangan buat mereka. Jadi minggu kemarin kita itu membahas mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dan sekarang kita itu akan lanjut ke apa tadi? Masuknya
nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, Ibu di sini mempunyai gambar apa yang kalian lihat atau apa yang dapat kalian amati dari gambar di atas. Coba. Tidak pakai baju, Bu. Iya, itu gambar tidak pakai baju. Tapi apa yang kalian cermati dari gambar di depan? Coba. Silakan acungkan tangan. Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Jadi menurut analisa saya tentang gambar di depan merupakan sebuah pemukiman atau sebuah permukiman dari suatu suku yang mana suku tersebut masih sangat primitif jika dibandingkan dengan pada saat ini, yang mana dilihat dari pakaiannya saja masih menggunakan sebuah pakaian yang berasal dari kulit dan rumah-rumahnya pun hanya sebatas atap-atap yang terbuat dari apa itu namanya, dari pelepah-pelepah di daun kelapa kalau tidak salah itu, dan juga cara makannya juga itu masih sangat manual sekali, hanya dibakar, mendapatkan ikan yang dibakar. Tentunya itu merupakan masa yang bisa dibilang masa prasejarah gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, dan di sini sebelum kita lanjut ke materinya, di sini ada kata pemantik ya, berarti maksudnya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada pertanyaan, mengapa nenek moyang bangsa Indonesia itu berbeda-beda? Coba ada yang bisa menjawab? Mengapa nenek moyang bangsa Indonesia itu berbeda-beda? Silakan. Acungkan tangan. Dua, silakan dua. Izin berjawab, Bu. Ya. Pertanyaan mengapa Nenek moyang bangsa Indonesia berbeda-beda. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan nenek moyang berbeda-beda, seperti berasalnya nenek moyang itu bermacam-macam, asal seperti dari Mongol, suku Mongol atau Yunani atau juga yang lain-lainnya. Juga dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor iklim ataupun topologi ataupun beberapa sumber kehidupan, seperti kita bisa lihat pada masa sekarang perbedaan bentuk fisik di daerah Papua dengan perbedaan bentuk fisik yang ada di Pulau Jawa. Terima kasih, Bu. Sekarang ini bagaimana kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia? Silakan Eva. Yang saya ketahui, datangnya nenek moyang bangsa Indonesia itu melalui jalur laut. Ya, bagus ya. Tepuk tangan ya. Nah, oke. Semuanya sudah mengungkapkan pendapat dengan baik ya sebelum kita menjelaskan materi mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah kita mengetahui gambaran secara garis besar dari kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, sebelum kita ke materi, Ibu ada ice breaking ya sebelum kita memulai pembelajarannya. Silakan semuanya semangat. Silakan semuanya. Ikuti gerakannya. We are dreamers, we make it
amati video di depan. Pernahkah kalian bertanya dari manakah asal-usul bangsa kita berasal? Apakah dari wilayah Indonesia atau dari wilayah luar? Apakah asal-usul nenek moyang bangsa kita berasal dari banyak bangsa di dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu, paling tidak kita perlu membedah 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apa aja sih teori-teorinya? Yang pertama, teori Yunan. Perlu kalian catat guys, Yunan berbeda dengan Yunani ya. Yunan merupakan wilayah di Cina bagian selatan. Jadi jangan sampai salah guys. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Robert von Heidegger, Johann Henricus Marker, J.R. Foster, J.R. Logan, Salman Marzuki, dan Muhammad Ali. Dasar yang memperkuat teori ini yaitu adanya kesamaan hasil kebudayaan berupa kapak. Kapak tua yang ditemukan di Nusantara ternyata memiliki kesamaan dengan kapak tua yang ditemukan di wilayah Asia Tengah. Selain itu, menurut teori ini sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama merupakan ras kelompok Melayu yang membawa kebudayaan Neolitikum, dan yang kedua adalah ras Neutro Melayu yang membawa kebudayaan logam. Orang-orang ini dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu-hulu sungai besar di daratan Asia. Mereka cukup lama menetap di lautan Vietnam sebelum akhirnya menuju ke Pulau Nusantara menggunakan perahu bercadi. Oke, dari video tersebut silakan ada yang bisa memberikan pendapat apa dari video tersebut, silakan ya Pak. Saya Bu. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bu. Ya. Yang saya tangkap dari video yang barusan kami tonton, yang pertama itu maksudnya bangsa nenek moyang bangsa Indonesia, maksudnya nenek moyang bangsa Indonesia itu dipercayai salah satunya dengan teori Yunan. Teori Yunan itu berbeda dengan teori Yunani. Teori Yunani ini berasal dari Cina karena ada kesamaan dalam kapak mereka. Dan ada juga Melayu yang membawa pada zaman Neolitikum, dan ada juga Detro Melayu yang membawa logam pada zaman itu. Ya, tepuk tangan buat Retno. Ada lagi siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap video tadi? Silakan, Pak Rijal. Ya Bu, saya. Jadi berdasarkan apa yang saya lihat dari video barusan, yang mana seperti yang disampaikan oleh Saudari Depa bahwasanya teori Yunan merupakan teori yang berasal dari daerah Yunan di daerah Cina bagian selatan, yang mana Cina tersendiri dalam peta geografis Indonesia merupakan negara yang berdekatan dengan Indonesia sebelum negara Indonesia terpecah menjadi kepulauan Nusantara. Tentunya dengan hal demikian dapat kita simpulkan bahwasanya orang-orang di daerah Yunan tersebut bermigrasi ke kepulauan Nusantara dengan menggunakan perahu bercadik dan kemudian menetap sehingga memperoleh keturunan yang menghasilkan kita semua sebagai suku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Oke, barusan kita sudah membagi kelompoknya. Silakan duduk secara berkelompok ya. Silakan. Sekarang Ibu akan membagikan RKPD. Silakan kalian amati dari RKPD yang Ibu bagikan. Di kelompok 2. Silakan RKPD-nya diamati dulu, dibaca dulu sebelum kita masuk ke turnamen game ya.
Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tim game turnamen. Di sini Ibu sediakan teka-teki dalam bentuk Punwall ya, aplikasi Punwall. Silahkan kalian kerjakan. Dan di sini aturannya kelompok yang di sini rebutannya, di sini rebutan kelompok yang banyak menjawab dia yang akan menjadi juara dalam tim game turnamen ini. Dan apabila kelompok yang salah, biasanya di sini tidak bisa diulangi ya. Jadi ketika kalian memasukkan jawaban salah itu tidak bisa diulangi. Dapat dipahami? Sudah siap? Ya. Silakan Ibu bacakan ya soalnya dan silakan kelompok siapa saja tercepat dia yang bisa mengisi teka-teki di siswa. Kita mulai dari nomor 1 ya. Manusia purba tidak mempunyai kemampuan menetap serta mengolah lahan untuk mendapatkan makanan. Cara hidup seperti ini dan sekarang nomor 2 ya. Sini, berikut ini yang bukan merupakan keturunan bangsa Pulau Melayu adalah suku. Silakan
Depa salah. Depa yuk. Itu oke presiden. Oh, jawabannya betul salah? Salah. Betul ya. Nah, kalau betul otomatis dia itu akan mengisi. Nah, jadi poin untuk sementara itu kelompok Depa ya yang unggul, silakan yang lain. Nomor 15. Jenis manusia proto Melayu diperkirakan hidup pada zaman Ibu. Silakan ayo ke depan, kelompok Rizwan, silakan ayo ke depan. Silakan, ayo. Langsung ketik yuk. Salah ya, ayo silakan duduk. Jadi jawabannya itu adalah Neolithic. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan selanjutnya soal nomor 12. Proses perpindahan manusia dari Yunan ke Kepulauan Nusantara pada tahap pertama adalah silakan untuk kelompok Dunwa, kelompok 1 silakan. Silakan kelompok 1. Reja ke depan ya. Salah. Dan jawabannya kita lihat. Kita lihat jawabannya jangan. Dan jawabannya itu saya kenal ya. Dan sekarang kita lanjut ke nomor 8. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari silakan kelompok Pak Rijal yang duluan mengajukan tangan. Silakan Pak Rijal. Ayanda silakan. Langsung ketik nih. Salah. Betul. Tepuk tangan ya, Mas Nari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semua soal terjawab dan untuk turnamen game sekarang ini yang dimenangkan oleh kelompok Depa. Dengan skor tertinggi yaitu menjawab 8 pertanyaan ya. Dan sekarang silakan tiap kelompok mempresentasikan ke depan dari materi persebaran nenek moyang atau masuknya nenek moyang ke Indonesia. Silakan kelompok Depa yang memenangkan turnamen game ini ke depan. Yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang asal-usul nenek moyang datang ke Indonesia. Materi akan disampaikan oleh Depa. Terima kasih untuk moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan bagaimana proses datangnya nenek moyang ke bangsa Indonesia. Yang pertama, proses masuknya itu melalui jalur laut atau ya melalui jalur laut. Dan di sini ada beberapa gelombang, yaitu 2 gelombang. Yang pertama Proto Melayu atau Melayu tua, dan kedua ada Deutero Melayu atau Melayu Buddha. Nah, yang pertama ada Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang yang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai Pulau Kuala Timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Nah, kemudian dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Kepulauan
Kepulauan Indonesia. Maaf, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian datang ke Indonesia. Kemudian mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Dan ketika datang, para imigran atau Detro Melayu atau ras Melayu muda, mereka ras Proto Melayu atau Melayu tua, berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Jadi ketika Proto Melayu menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat, dan ketika Detro Melayu atau ras Melayu muda datang, Melayu tua ini tidak mau sama-sama dengan Melayu tua. Jadi mereka berpindah tempat, mengalah kepada Detro Melayu. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan dan menyebutkan asal kelompoknya. Izin bertanya, saya Muhammad Bapak dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana kontribusi spesifik nenek moyang terhadap struktur kekuasaan atau hierarki kekuasaan di Indonesia pada masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kontribusi dalam struktur kekuasaan, pada masa nenek moyang itu menggunakan struktur atau kepala suku. Jadi, di mana kepala suku adalah orang yang terpilih sebagai orang yang terkuat dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, di mana orang yang terkuat di wilayah tertentu, dia ditunjuk sebagai kepala suku. Nah, kemudian sampai masa sekarang. Dan setelah ada kepala suku kan dipengaruhi dengan masuknya Hindu-Buddha, itu dipimpin oleh para raja. Nah, sampai sekarang setelah para raja kemudian sampailah ke masa presiden atau masa demokrasi. Seperti itu mungkin. Oke, silakan dilanjutkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi telah selesai dan materi juga telah selesai. Sekarang ke sesi evaluasi, di mana evaluasi Ibu menyediakan soal-soal ya dalam bentuk Google Form, dan silahkan kalian kerjakan soal-soal dalam Google Form dan Ibu share linknya ya. Oke, silakan Ibu sudah share linknya, silahkan kalian kerjakan pertanyaan yang ada di Google Form. Silahkan. Ya, jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya teori persebaran nenek moyang di Nusantara terdiri dari 4 teori. Yang mana yang pertama ada teori Yunan yang mengatakan bahwasanya para nenek moyang dari yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia atau Kepulauan Nusantara berasal dari Yunan atau Cina bagian selatan. Yang kedua, ada teori yang menyebutkan bahwasanya nenek moyang tersebut berasal dari
Kepulauan Nusantara itu sendiri. Yang selanjutnya ada yang mengatakan bahwasanya teori yang dinamakan dengan out of the Taiwan, atau dapat kita artikan bahwasanya nenek moyang tersebut berasal dari negara Taiwan dan kemudian masuk ke Indonesia dengan berbagai lika-liku kehidupan dan menetap di Kepulauan Nusantara. Yang terakhir ada teori out of the Africa, yang mana teori tersebut mengatakan bahwasanya nenek moyang Indonesia ini berasal dari negara Afrika. Yang dapat kita lihat sebagai buktinya adalah perbedaan antara ras yang ada di Pulau Jawa dengan ras yang ada di negara Papua, yang mana ketika ras yang di Papua kita amati dan kita teliti itu memiliki sedikit kemiripan dengan ras-ras yang ada di negara Afrika. Dan hal tersebut jangan dijadikan sebagai diskriminasi, tapi dijadikan sebagai apresiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai, dan materi selanjutnya yaitu menajaman praaksara ya. Mungkin sekian dari Ibu, silahkan ditutup dengan doa ya, karena kita tadi berawal dari doa, ditutup lagi dengan doa. Silakan KM ditutup. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.